Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Firda Gustia Fitriani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Sri Susilawati dengan mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan dan bayi baru lahir. Yang pertama, adaptasi fisiologi ibu bersalin. 1. Perubahan fisiologi kala 1, yaitu uterus. Uterus saat mulai persalinan, jaringan dari miometrium berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot retraksi, ia tidak akan kembali ke ukuran semula, tapi berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Perhatikan gambar di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya dengan perubahan bentuk otot uterus. Pada proses kontraksi, relaksasi, dan retraksi, maka kofum uteri lama-kelamaan akan menjadi semakin mengecil. Proses ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan janin turun ke pelvic. Nah, perhatikan nih, ada gambar di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya, cervix. Sebelum onset persalinan, cervix mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut. Saat persalinan mendekat, cervix mulai menipis dan membuka. Yang pertama, penipisan cervix atau disebut effacement. Cervix yang sampai tipis ini disebut dengan menipis penuh. Gambar penipisan cervix pada proses persalinan dapat dilihat sebagai berikut ya teman-teman, ada gambar di samping. Next, selanjutnya ketuban pecah. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Tidak jarang ketuban harus dipecahkan ketika pembukaan sudah lengkap. Bila ketuban telah pecah sebelum pembukaan 5 cm disebut ketuban pecah dini atau KPD. Selanjutnya, tekanan darah. Yang pertama, tekanan darah akan meningkat selama kontraksi, disertai peningkatan sistol rata-rata 15-20 mmHg, diastol rata-rata 5-10 mmHg. Yang kedua, pada waktu-waktu tertentu di antara kontraksi, tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan untuk memastikan tekanan darah yang sebenarnya. Selanjutnya ada metabolisme. Yang pertama, selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun non-aerob meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh kecemasan dan aktivitas rangka. Yang kedua, peningkatan aktivitas metabolik dari peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, curah jantung, dan cairan yang hilang. Yang selanjutnya ada suhu tubuh. Yang pertama, suhu tubuh meningkat selama persalinan, tinggi selama dan segera setelah melahirkan. Yang kedua, peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 sampai 10 Celcius dianggap normal. Nilai tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme persalinan. Peningkatan suhu tubuh sedikit adalah normal dalam persalinan. Namun bila persalinan berlangsung lebih lama, peningkatan suhu tubuh dapat mengindikasikan dehidrasi sehingga parameter lain harus dicek. Begitu pula pada kasus ketuban pecah dini, peningkatan suhu dapat mengindikasikan infeksi dan tidak dapat dianggap normal dalam keadaan ini. Selanjutnya, detak jantung. Yang pertama, perubahan yang mencolok selama kontraksi disertai peningkatan selama fase peningkatan penurunan selama titik puncak sampai frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi di antara kontraksi dan peningkatan selama fase penurunan hingga mencapai frekuensi lazim di antara kontraksi. Yang kedua, penurunan yang mencolok selama puncak kontraksi uterus tidak terjadi jika wanita berada pada posisi miring, bukan terlentang. Selanjutnya, pernapasan. Yang pertama, sedikit peningkatan frekuensi pernapasan dianggap normal selama persalinan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme meskipun sulit untuk mempertemuan yang akurat menginfrekuensikan pernapasan karena sangat dipengaruhi oleh rasa senang, nyeri, rasa takut, dan penangguhan teknik pernapasan. Selanjutnya, perubahan renal atau berkaitan dengan ginjal. Yang pertama, poliuri sering terjadi selama persalinan, teman-teman. Kondisi ini dapat diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan
jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Yang kedua, kandungan kemih harus sering dievaluasi setiap 2 jam. Ketiga, sedikit proteinuria. Keempat, proteinuria yang nilainya +2 atau lebih, data yang abnormal. Selanjutnya, gastrointestinal. Pertama, motilitas dan absorpsi lambung terhadap makanan padat jauh berkurang. Yang kedua, lambung yang penuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama transisi. Yang ketiga, mual dan muntah umum terjadi selama fase transisi yang menandai akhir fase pertama persalinan. Selanjutnya, hemoglobin. 1. Hemoglobin meningkat. 2. Jangan terburu-buru, yakin bahwa seorang pasien tidak anemia. 3. Selama persalinan, waktu koagulasi darah berkurang dan terdapat peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut. 4. Hipersalinan dan menurun drastis pada persalinan yang alami dan sulit. 2. Perubahan fisiologi kala 2. Biasanya disebut dengan kala pengeluaran. Dimulai saat serviks telah membuka, lengkap, dan berlanjut hingga bayi. Pada kala 2, kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan lebih cepat, yaitu 2 menit sekali dengan durasi kurang lebih 40 detik. Intensitas semakin lama semakin kuat, yaitu dengan serviks, uterus, vagina, pergeseran organ dasar panggul, ekspulasi janin, sistem kardiovaskuler, respirasi, pengaturan suhu, urinaria, muskuloskeletal, saluran cerna, sistem saraf, metabolisme, dan denyut nadi. 3. Perubahan fisiologi kala 3. Yaitu ada 3 perubahan utama yang terjadi pada saat proses persalinan kala 3, yaitu 1. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uteris setelah bayi lahir. 2. Tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar melalui pulpa atau tanda Aflet. 3. Semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. 4. Perubahan fisiologi kala 4. 2 jam pertama setelah persalinan merupakan saat yang paling kritis bagi pasien dan bayinya. Oleh karena itu, bidan tidak boleh meninggalkan pasien dan bayi sendirian, karena ada tanda vital, gemetar, sistem gastrointestinal, sistem renal, sistem kardiovaskuler, serviks, perineum, vulva, dan vagina, juga pengeluaran ASI. B. Adaptasi psikologi ibu bersalin. 1. Perubahan psikologi kala 1. Biasanya ibu merasa tidak enak, takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi, sering memikirkan apakah persalinan berjalan normal, menganggap persalinan sebagai percobaan, apakah pertolongan persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya, apakah bayinya normal apa tidak, apakah ia sanggup merawat bayinya, dan ibu merasa cemas. 2. Perubahan psikologi persalinan kala 2, yaitu ibu merasa emosional, distres, nyeri, menurunkan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah, lemah, takut, kultur, respon nyeri, posisi pilihan kerabat yang mendampingi. Perbedaan kultur juga harus diperhatikan. 3. Perubahan psikologi pada kala 3 dan 4, yaitu ibu merasa bahagia karena saat-saat yang telah lama ditunggu akhirnya datang juga. Yang kedua, ibu cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan. Selanjutnya, transisi pernapasan bayi asuhan dan ruang bersalin, evaluasi kondisi bayi baru lahir, dan tindakan pencegahan. 1. Transisi pernapasan pada bayi. Pernapasan bayi baru lahir seringkali disebut sebagai pernapasan pendek karena bayi biasanya menggunakan diafragma, yaitu otot besar di bawah paru-paru. 2. Asuhan di ruang bersalin. Pada kala 1, observasi atau pengawasan. Kala 2, pemotongan tali pusat dan menjepit tali pusat. Kala 3, pengeluaran plasenta, mengukur BB dan tinggi badan bayi. 3. Evaluasi bayi baru lahir, yaitu dengan aktivitas otot, denyut jantung, respon dan refleks bayi, penampilan terutama warna tubuh bayi, dan pernapasan bayi. 4. Tindakan pencegahannya, yaitu melakukan tes Apgar, timbang berat badan, mengukur panjang badan, mengukur lingkar kepala. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.